peristiwa ini yang akhirnya melahirkan tokoh tokoh pemanahan bersama Danang Sutawijaya yang kala itu ikut sayembara perang untuk menghentikan perlawanan Arya Pinangsa. Sebenarnya ini yang punya gawi adalah Joko Tingkir. Karena ada sayembara, akhirnya pemanahan bersama. Nah, dari garis ini kita akan mengetahui kesimpulannya bahwa Ki Ageng Selo itu memang merupakan kunci atau bahasanya mata rantai penghubung dari trah kerajaan Majapahit menuju ke kerajaan Mataram. Malah kalau kita melihat dari Demak, itu hubungannya ini kurang begitu nampak. Karena Demak itu dari Raden Patah tadi, kemudian dilanjutkan ke Pajang, itu saja Joko Tingkir tidak langsung dari Demak karena Ki Joko Tingkir itu merupakan menantu dari dari Sultan Trenggono, bukan terah dari laki-laki. Walaupun tadi memang benar disebutkan oleh Dr. Iqbal bahwa Ki Ageng Sultan Hadijoyo atau Ki Joko Tingkir itu darah dari Majapahit pula, yang kemudian setelah menjadi Sultan Pajang berkuasa di Pajang. Hanya saja antara Pajang antara Pajang di bawah Sultan Hadijoyo ke Mataram itu juga tidak ada, menurut saya tidak ada hubungan genealogis, karena putra mahkota dari Pajang itu Pangeran Benowo yang sebenarnya menjadi penerus Sultan Hadijoyo menjadi raja di Pajang, tapi akhirnya dipegang oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang menjadi perintis lahirnya kerajaan Mataram Islam nanti. Tentang versi dari Pajang ke Mataram itu ada beberapa versi. Ada yang menyatakan bahwa waktu kerajaan Pajang diserang atau ada pemberontak dari Demak, Panjenengan perso pemberontaknya itu siapa. Nah, kemudian berhasil mengatasi adalah Senopati atau Sutawijaya. Nah, kemudian oleh Pangeran Benowo, putra mahkota dari Sultan Hadijoyo, itu sebenarnya seharusnya Pangeran Benowo yang menjadi sultan, tetapi Pangeran Benowo menyerahkan kepada Sutawijaya. Itu versi yang pertama. Karena Pangeran Benowo akhirnya harus lebih mengutamakan keagamaannya, karena selama itu Pangeran Benowo adalah seorang yang sangat kental agamanya. Bahasa guru saya mengatakan itu Pangeran Benowo adalah masuk Toreto Satoriyah, dia ingin mengembangkan itu, akhirnya melepaskan kekuasaan Pajang dan diserahkan pada Sutawijaya. Itu versi pertama. Ada versi lain bahwa karena kekuatan Pajang dibanding dengan kekuatan Mataram sebagai kabupaten, ini lebih kuat Mataram, maka kondisi situasi membelot ada. Nah, sehingga pada saat Pajang mengirimkan utusan ke Mataram, terjadi suatu tanda kutip perang begitu dan tidak berhasil, akhirnya kekuasaan Pajang harus diboyong ke Mataram. Itu versi yang lain semacam itu.
Kemudian berkait dengan itu pula, maka kita tidak bisa menutup diri atau kita tidak bisa menyangkal bahwa dengan hadirnya Danang Sutawijaya sebagai pendiri Kerajaan Pajang tidak terlepas dengan ayahandanya yang bernama Ki Ageng Pamanahan. Nah, proses sampai lahirnya Kerajaan Mataram ini juga tidak bisa terlepas dengan masa akhir pemerintahan Sultan Trenggono di Kerajaan Demak yang tadi sudah disinggung pula oleh Dr. Iqbal, di mana adanya peristiwa perang begitu antara Arya Pinangsang dengan Joko Tingkir yang diawali dengan kondisi pasca pemerintahan Sultan Trenggono. Ini yang sebenarnya kalau sebelum Sultan Trenggono itu adalah dipegang oleh Adipati Unus, karena Raden Patah putranya Adipati Unus, Sultan Trenggono dan juga Pangeran Surawiyata. Karena sudah sampai pada Adipati Unus, akhirnya jatuh ke tangan adiknya karena Pati Unus tidak punya putra. Nah, setelah dipegang oleh Sultan Trenggono dalam Karaton Demak, itu aturannya jatuh ke tangan Pangeran Surawiyata. Tapi kondisi tidak begitu. Terjadilah krisis politik, atau bahasa saya dulu waktu masih belajar itu kemelut politik di Kerajaan Demak. Peristiwa ini yang akhirnya melahirkan tokoh Pamanahan bersama Danang Sutawijaya yang kala itu ikut sayembara perang untuk menghentikan perlawanan Arya Pinangsang. Ya, sebenarnya ini yang punya gawi adalah Joko Tingkir. Karena ada sayembara, akhirnya Pamanahan bersama Sutawijaya mengikuti dan notabene berhasil untuk menggulingkan kekuatan atau menumpas kekuatan atau mengalahkan dari Arya Pinangsang. Apa yang dijanjikan oleh Joko Tingkir akhirnya dipenuhi. Maka pihak Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya mendapat pula hutan Mentawok yang kemudian dirintis menjadi Mataram, sedangkan yang Jurumertani itu mendapat daerah di pesisir, walaupun kondisinya lebih maju sebenarnya, yaitu di Pati. Sedangkan Mataram atau Mentawok itu masih berbautan. Tapi Pamanahan milih yang Mentawok karena di kemudian hari akan ada suatu kekuatan yang baru dirintis untuk berjuang mendirikan suatu pemerintahan yang baru.